Jadi kalian bisa bandingkan dari kedua hasilnya ya. Jadi jika ini kalian gunakan, selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyambung sebuah kabel serabut agar suatu hari penyambungan kabel atau instalasi yang kalian pasang itu tidak mudah lepas seperti ini ya. Misalnya ini adalah bentuk penyambungan yang pada umumnya ya. Ketika kalian menyambungnya seperti ini, dia akan mudah terlepas. Beda dengan sambungan yang saya pasang kali ini, daya erat atau daya sambungnya juga akan lebih kuat. Untuk itu kita akan coba bagaimana cara menyambung kabel serabut. Di sini kita akan membutuhkan timah, pasta solder. Kemudian di sini kita membutuhkan head shrink. Head shrink ini tuh biasanya digunakan sebagai isolasi bakar. Apa dampak dari penyambungan yang tidak standar atau tidak kuat ya? Itu nantinya suatu hari jika ada beban lebih dan di antara kabel ini ada konsleting atau ada kerenggangan, itu bisa mengakibatkan ada percikan yang dapat mengakibatkan terjadinya arus bocor atau konsleting listrik. Dampaknya bisa membuat instalasi kalian itu mengalami kebakar ya. Untuk itu kita akan belajar bagaimana cara menyambung kabel serabut. Langkah pertama yaitu kita mengupas dari ujung kabelnya. Ketika kalian sudah kupas seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal ketika kalian sudah menghubungkan seperti ini memang sebenarnya udah kuat sih, tapi menurut saya akan lebih kuat jika kita menyoldernya. Langkah selanjutnya kita akan menyolder dari bagian sambungan ini. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi ketika kalian menambahkan flux, maka timah yang kalian solder akan menempel hingga ke bagian dalam ya, atau terserap di bagian tengah dari kabel serabut. Nah selanjutnya, agar lebih aman ya, kan biasanya orang tuh menggunakan isolasi. Kalian juga sebenarnya juga bisa menggunakan isolasi ya, ketika kalian nggak punya head shrink. Jadi kalian bisa bandingkan dari kedua hasilnya ya. Jadi jika ini kalian gunakan, saya tidak bisa menjamin masa penggunaan atau penyambungan ini akan lebih awet ya, dibandingkan kalian menggunakan solder. Artinya kalian lebih proper untuk menyambungnya. Dari segi daya sambung dan kekuatan juga menurut saya ini lebih baik ya. Dan semoga ini bermanfaat. Jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.